Ayo udah mulai. Harus gitu, Ri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gua Eri Dan gua Wahyu. Kami akan menyapa Dan kami akan mengabarkan semua hal baik tentunya di Halo Baik. Iya. Wih. Kenapa sih pakai gini-ginian? Ini episode spesial. Oh, sangat spesial. Di episode Namun narasumber bermutu. Oke. Tetapi Iya. ada yang aneh ya? Apa gua mau main band? Enggak lah ya. Enggak. Nah, jadi ini kita udah sempat janji ya Ya, kepada Sobat Halo Baik. Karena kita tuh ada beberapa segmen baru. betul. Salah satunya adalah literasi musik. Nah, yang pastinya tuh nggak cuma kita berdua doang. Iya dong. Bosan. Jadi kita bosan nggak? Letih. Kita akan tampil pun. Tampil Seorang musisi yang sudah malang sudah melintang. malang melintang di dunia musik. Malang melintang. Oke. Iya. Jadi nggak usah lama-lama ya. Nah, Ini dia Ri, narasumber kita Ri. ya. Jadi bagi yang belum tahu, namanya apa Ri? Kita sambut aja Kita ya. sambut. Alif Johan Ali. Keren banget bro. Akhirnya bro ya. Akhirnya ya. Bisa. Jadwalnya padat bro. Jadwalnya padat. Luar Padat biasa. merayap. Padat merayap. Luar merayap. biasa. Oke, di segmen ini sebenarnya masuknya ke segmen Namu, bro. Siap. Iya. Narasumber bermutu. Ya. Gitu. Jadi di episode Namu biasanya kan kita ngadirin bintang tamu yang tentunya bakal nginspirasi di Halo Baik. Nah, tetapi kali ini ada yang sedikit berbeda karena kita ada segmen literasi musik. Iya. Wah, Nah, gitu. ini istilahnya bridging dulu Ri. Bridging. Sebelum kita ke literasi musik, nah kita kenalin dulu dong Iya dong. narasumbernya. Narasumbernya. Jadi boleh bro diceritakan namanya siapa? Namanya. Udah kayak masuk kuliah aja ya? Tapi ini kerja Kayak interview kerja ya? Oke bro, mungkin bisa diceritain sosok backgroundnya gitu ya. Ali Johan itu siapa gitu? Oke, sebenarnya gue sapa dulu ya boleh. Oh, Iya. sobat Halo Baik. Sobat-sobat Halo Baik, ketemu kita di acara Namu. Artinya Narasumber bermutu. mudah-mudahan gue bermutu ya. Oh, Amin. pasti ya. Amin. Oke, nama gue Alif Johan Ali. Gue majornya tuh gitar pastinya. Terus profesi musisi pasti. Oke. Kegiatan banyak sih. Mulai dari mana nih ya? Asli gue punya band juga. Terus gue jadi bantu-bantu bikin-bikin musik buat talent-talent baru. Terus gue ngelatih juga talent-talent baru, ngelatih kayak bandnya, per instrumennya kayak gitu. Terus recordingnya juga, isi rekaman gitar. Banyak sih. Banyak banget Musik Ri, tuh ya. banyak banget sih. Iya. Nah, kalau Tahan dulu nih, lebih jelas tahan ini ya. di channelnya ada channel bro ya. Ada. Channel apa bro? Biar sobat Halo Di Baik apa tahu. nih? Di IG atau Channel YouTube coba. YouTube ya Alif Johan Ali aja atau Alif di Johan IG Ali ya. Nah, nanti Alif Johan Ali. ada di sini ya. Yes. Alif Johan Ali. Nah, itu lu sejak kapan lu tertarik ke musik? Dan serius kan? Karena orang banyak Iya. musik itu ya gue senang musik cuma iseng doang. Nah, Iya. lu gimana Oke, tuh? pertanyaannya sejak kapan? Sejak kapan itu kalau sejak kapan kenal suka sih SMA ya pastinya. Oh, SMA ya. SMA tuh pasti kita Sama rata-rata ya, pada senang musik pada pasti senang SMA ya. musik ya kan. Tapi waktu itu SMA itu baru suka-suka. Terus gue mau belajar di mana ya? Gitu kan. Zaman itu gue belajar akhirnya dari teman-teman gitu kan. Teman-teman yang menurut gue udah duluan, yang lebih tua.
Ya. Awalnya tuh dari situ pasti. Awalnya ya otodidak berarti. Ya, awalnya otodidak. Gue secara alami, gue tertarik. Curious-nya tinggi lah sama musik gitu. Walaupun dulu SMA mainnya ya masih ngasal-ngasal gitu lah ya. Akhirnya gue mencari tahu, terus dari yang otodidak tadi, akhirnya gue ketemu tuh sampai yang akademis. Kayak les-les, kurs-kurs gitu. Dari course ya. Ada ketertarikan begitu ya. Ya, itu jedanya dari main-main secara tak alami tadi sampai gue ketemu yang kayak gue kurang deh nih. Akhirnya gue ngambil short course gitu. Oke. Gitu. Nah, berarti kan tadi ketertarikan untuk dunia musik berarti berawal dari bangku sekolah lah ya, bangku sekolah. Yes. Nah, terus ini mungkin langsung to the point nih. Ya. Kenapa mutusin buat jadi musisi, Bro? Oke. Putusin kenapa jadi musisi. Kan challenging ya kalau sekarang ya. Kalau gue dulu ya, ini jujur ya, dulu kalau gue tuh menurut gue zaman itu nih, menurut gue sih dulu musik itu yang paling jujur. Ya. Jadi yang paling jujur musiknya ya. Nah, kalau ada dimasuk udah ke industri, ke bisnis, nah itu udah oknum. Musik itu sendiri itu pure menurut gue saat itu. Filosofinya zaman-zaman masih muda tuh kayak gitu. Itu start awal gue suka musik dari situ dulu. Ya kan? Kenapa ngambil musik? Pertanyaan banyak juga tuh. Backgroundnya, maksudnya latar belakangnya untuk jadi profesional, jadi atau hobi, atau jadi passion. Banyak banget nih, dari mana nih? Gue bisa ceritain semua sih. Mulainya dari mana, dari hobi dulu atau dari mananya banyak nih. Oke. Nah, berarti kan kalau udah Alif kan profesional ya, itu kan. Profesional musik kan nggak banyak kan orang yang mutusin dari gue udah iseng-iseng senang musik, akhirnya sekarang ya megang gitarnya mungkin udah sakit lagi kan. Akhirnya cuma hobi doang. Kalau udah Alif kan emang dari awal SMA seneng, tertarik, tambah ilmu, akhirnya jadi profesional kan. Nah, itu mungkin sobat Halo Baik atau teman-teman di luar sana gitu pada nggak paham ya. Main musik dapat duit gak sih lo? Iya, karena apa? Iseng-iseng doang, buang-buang duit apa gimana coba? Ya. Oke, pertanyaan bagus sih. Kalau gue pengalaman gue dari awal dari otodidak tadi sampai akademis, sampai akhirnya gue S1 musik ya. Menurut gue musik itu profesi banyak banget, Bro. Jadi yang orang-orang tua zaman dulu sampai sekarang mungkin taunya yang ada satu band, pemain band gitu ya, top gitu, terus tampil di TV jadi artis, itu musisi. Padahal profesinya bukan itu. Banyak sekali. Dari sound system, dari jadi tulis arranger, jadi produser, jadi musik bisnisnya, musik lawyernya, terus apa lagi dari jual-jual alat musiknya, software, banyak banget. Jadi kontekstual ya, nggak cuma nyanyi dibayar doang banyak maksudnya in touch musisi, jadi musik gitu. Di musik itu banyak banget. Kalau orang lihat kan yang main-main itu musisi, itu profesinya. Tapi kalau gue bilangnya tuh bidangnya itu banyak banget. Ya tadi tanya bisa dapet duit nggak sih? Nah itu gue alamin. Jadi gue nggak hanya main aja nih, gue belajar juga secara teorinya dari awal, terus gue belajar pedagogi musiknya juga. Jadi mainnya juga dapet, gue akademisnya untuk belajar ngajar teman-teman atau orang-orang. Jadi itu kan salah satu tools juga kan buat income, maksudnya untuk penghasilan. Itu satu. Terus bisnisnya juga ada juga. Kita kan sekarang ada digital platform banyak. Kita bisa bikin jadi publisher, kita bisa jadi bikin manajemen. Banyak banget sih. Itu income, maksudnya itu income semua sih. Jadi manajer musik juga bisa. Tadi kan udah Alif kan ini ya, emang S1-nya musik ya. Yes. Nah, misalkan ada nih dia mungkin nggak S1-nya bukan musik, tapi dia emang senang musik, hobi dan sampai sekarang mungkin masih nekunin gitu. Nah, kira-kira untuk berbisnis di bidang musik itu gimana ya kira-kira? Tadi saat ini ya. Untuk saat ini. Tadi pertanyaannya kalau misalnya yang orang teman-teman pada mau minat iya bisnis musik gitu. Benar. Nah, cari circle sih. Cari community-nya ya. Betul. Nah, komunitas itu lucu nih. Maksudnya challenge-nya ada. Kan sekarang kita musik genre banyak kan. Banyak banget. Ya kan, ada yang metal, ada yang jazz, ada yang rock, itu kan circle tuh. Nah, kalau kita walaupun kita nggak main, tapi kita suka musiknya, itu kan udah dapet community tuh. Nah, dari situ create bisnis. Tiba-tiba misalnya lu orangnya jujur nih, lu jadi ikut road show gue dong. Jadi kru misalnya, dari kru naik lagi, jadi manajemen, jadi manajer. Banyak tuh. Ada yang personal manager, ada yang personal bandnya. Wah banyak. Pada dasarnya sebenarnya hampir sama kayak
di industri film juga kali ya. Ya. Jadi kita masuk dunia film, taunya jadi aktor, ternyata enggak, ada yang beda dikit. Nah, Bro, ya. Untuk sekarang kan pasti struggle banget ya. Ya, Ini kan, ini kita baru masuk era endemi ya. Jadi belum sih ya, tapi ya? mulai. Nah, ini kan 2 tahun terakhir memang struggle banget ya. Ya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi sudut pandang juga buat teman-teman musisi, buat apa sih suka dukanya saat lu jadi musisi. Apalagi kemarin sempat terimbas, gua rasa semua juga kan kena imbas pandemi ya. Iya. Tapi untuk musisi itu seperti apa tuh suka dukanya? Oke, pandemik 2 tahun terakhir ya. Pertanyaan bagus. Kalau gua ngelihatnya itu bisa dibedakan dulu tuh antara musisi dan musik. Gue tuh dibedakan dulu. Nah, kalau kemarin kejadiannya adalah jadi lanjut. Musik. Kalau menurut gua mau zaman kita kena pandemik apapun, musik itu tuh nggak akan hilang. Yes, benar. Betul. Kebutuhannya, logika misalnya. Ada orang di karantina. Coba bayangin teman-teman kalau misalnya dia nggak dikasih satu alat atau handphone, nggak punya handphone, nggak punya TV, nggak punya apapun, kira-kira tuh tambah stres kayak manusia. Jadi dia butuh mendengar, yaitu mendengar musik. Ketika dia nonton film, dia pasti ada musik yang ada di situ. Oh iya. Oke, itu terobati ya. Nah, kalau profesi gua kebetulan, anehnya permintaan banyak. Yes. Menarik. Dalam online ya. Karena gue bilang tadi pada akhirnya nanti nggak akan habis tuh musik itu. Orang akan tetap suka. Tetap karena hiburan, musik denger kan. Ketika nonton Netflix, nonton TV, film pasti ada background musiknya. Dia suka. Ya kan? Iya, benar. Jadi musik itu emang tools yang paling dahsyat banget gitu. Maksudnya dia hal utama. Nah, dalam pandemi ini kalau gue profesi gue kemarin itu demand untuk minta ngajar musik itu private banyak banget. Even online ya. Karena dia pengen healing, bro. Healing, jadi online. Ada yang menurut gue di luar negeri nih, misalnya gitu kita online gini, dia belajar gitar aja gue kasih satu-satu gini-gini, dibanding di YouTube tuh berbeda. Menurut dia itu healing dan dia bisa belajar petikan, bisa belajar lagu chord, basic-basic itu luar biasa impactnya. Nah ini menarik tuh nih. Ya. Karena memang kan efek pandemi kemarin tuh sebenarnya banyak bisnis yang bukannya hancur sih, tapi berubah bentuk loh. Sudden shift. Iya, perubahannya cepat banget gitu. Karena kebetulan kan memang background gue kan di bidang pendidikan juga ya. Nah itu agak pasti terdampak lah. Nah ada gak perbedaan antara lu ngajar langsung ke orang untuk tatap mukanya sama online nih? Oh iya. Gimana tuh? Banget. Kalau teman-teman gue pada kemarin during online ya, during online tuh pandemik, mereka konser pakai online kan? Iya benar. Nah mereka rasain juga nih, gak enak walaupun tempatnya sekeren mungkin, energinya nggak dapet ya kadang. Begitu juga dengan ngajar, bro. Ngajar tuh lu di sini dibanding gue di online itu beda. Touchnya beda ya. Beda banget. Walaupun ya materinya nyampe ya. Cuman kan kita punya ada psikologis juga ngajar itu tuh bukan yang kita jago gitu. Terus kita bisa ngajar orang belum tentu. Gitu. Jadi ngajar sama dia jago main musik itu berbeda. Menurut gue ya. Tapi mungkin pasti punya hal yang berbeda. Paham. Artinya gini ya. Gue sih ngambil secara keseluruhan. Musisi, ada yang musisi itu secara literatur dia paham A sampai Z mengenai musik. Contoh yang lu jalanin sekarang lah. Lu nggak cukup deh buat otodidak aja. Lu perlu capability di situ nih. Ini yang membedakan antara, mohon maaf, musisi yang notabene asal main, sama musisi yang ternyata secara kapasitasnya mumpuni untuk literatur dan ngajar sebagainya. Nah, itu kemarin memang kalau ngomong masalah terdampak itu terdampak banget parah. Ada yang sampai jualan gorengan. Oh iya. Serius? Ada. Salah satu teman gua, dia mohon maaf dia jadi tukang gojek. Padahal dia setiap minggunya dia pasti ngafe lah di kafe gitu. Nah, artinya kan sebenarnya era itu kan struggle tuh. Nah, untuk mengembalikan energi ke semula itu kan pasti apa ya? Effortnya yang gede banget. Nah, mungkin lu bisa bagiin tips gimana sih supaya mereka yang di luar sana yang notabene
paham musik, dia suka musik dan memang musisi juga, tetapi secara kapasitasnya mungkin nggak terlalu itu buat ngatasi gitu. Oke. Kalau menurut gue tadi teman-teman yang bermain musik itu seneng, maksudnya dia dapat job, dapat gigs di cafe, itu menurut gue bagus. Itu pilihan ya. Nah, kalau gue menyarankan alangkah bagusnya itu tadi punya soft skill yang lain. Oke. Jadi ketika ada pandemi kita kan nggak ada yang tahu nih, semua seluruh dunia kan nggak ada yang tahu nih. Nggak tahu. Ternyata Tiba-tiba misalnya, itu. ya kenapa kita mesti punya soft skill yang lain? Ketika kita dihantam pandemi gitu, kan kita tahunya tadinya mainnya enak nih, dibayar main gitu, tiba-tiba tutup semua nih. Nah kalau tadi nggak punya, ya pasti tuh goyang. Yes. Artinya bukan ngecilin kerjaan yang seperti itu ya. Ya, betul. Solusinya tadi soft skill tadi. Jadi apa soft skill itu tadi? Bisa ngajar. Ngajar itu kan ada silabusnya, ada teorinya. Nah, itu kan soft skill itu tambahan. Jadi ketika itu tadi main udah nggak bisa, itu satu. Terus ternyata apa bisa mengarang lagu misalnya. Nah, ya kan? Iya, bisa apalagi? Bisa membuat studio latihan misalnya, atau dia punya kerjasama sama temennya. Bisa jadi operator juga. Bisa jadi sesionis tapi ya tetap sesionis pemain gitu. Yang dia dibayar untuk ngisi-ngisi recording. Banyak banget sih. Iya. Soft skill yang gue bilang tadi, dari semuanya yang tadi itu, jadi main aja nggak cukup tuh. Maka circle-nya balik lagi. Komunitas. Iya, komunitas yang dia mainnya di mana, ketemu itu pasti insya Allah hidup sih. Maksudnya dia akan survive sih. Gitu. Iya. Iya, sudut pandang ya. Karena gitu. sudut pandangnya memang beda. Karena sudut pandang musisi secara akademis dan non akademis, ya ternyata memang jalurnya ngambilnya pilihannya beda gitu. Iya. Nah, tadi ngomongin masalah penulisan lagu. Gitu. Ini itulah maksudnya. Nah, emang tadi setuju ya, karena emang banyak orang pintar udah Alif ya, tapi nggak bisa nyampein sesuatu kan. Kalau orang sampai tadi orang bisa musik bisa banyak ya, cuma mungkin dia bisa main musik doang, begitu pintunya ditutup, udah bingung mau ngapain. Banyak temen gue banyak banget. Nah itu. Nah makanya benar saya setuju sih sama udah Alif, dan benar harus cari soft skillnya, skill tambahan lain, jadi nggak cuma satu doang. Bukan cuma willingness gitu. doang, tapi capability gitu ya. Kayak kemarin nih, begitu kan kita banyak banget kolaborasi online. Ya kan, kirim-kirim video luar negeri, artis itu kan sebenarnya soft skill. Soft skill mengedit video kita. Jadi semua sekarang kita mesti bisa sebagai musisi nih. Kita bisa ngerti aplikasi, kita bisa mengerti software. Udah ke situ. Karena kalau jadi kita bisa bikin konten YouTube, dapat benefit ini kan apa namanya tuh, yang dapat uang misalnya kayak gitu. Kalau dia rajin, dia misalnya dia bikin konten YouTube aja misalnya tentang gitar atau tentang alat musik apa, terus kan itu kan butuh ngedit tuh. Iya. Ya kan? Misalnya dia mau ngedit yang pro, dibayar mahal dong. Nah si musisinya itu sendiri itu mesti bisa belajar ngedit video, ngedit audio. Opportunity itu ya. Itu peluang tuh. Satu sisi dia bisa mempublikasikan karya-karyanya. Satu sisi dia juga bisa exposure sebagai dia musisi. Nah kadang-kala itu nggak ada uangnya menurut awal-awal. Tapi itu kalau udah digeluti terus dari YouTube kan gede banget tuh ya, konten-konten ya, ya kan? Itu luar biasa sih hasilnya. Bisa salah satu. Banyak banget sih. Nah, berkaitan dengan tadi tuh udah. Karena kan mungkin banyak sobat Halo Baik di luar sana ya, dia kan pengen belajar tapi how to-nya gimana, step 1-nya gimana ya. Nah, makanya nanti kami di Halo Baik mau bikin segmen khusus ya, namanya literasi musik. Jadi banyak banget pembelajaran yang kita dapat hari ini dari sudut pandang musisi ya. Artinya secara keseluruhan kita juga bisa belajar. Dan mungkin kalau misalnya sobat-sobat Halo Baik yang mau tips atau misalkan saran atau bahkan sharing ide, komen langsung aja di bawah gitu ya. Oke, kalau gitu gua Eri pamit dan gua Ayu pamit. Salam, duit, doa, usaha, iman, tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainkan tadi.